kita bernyanyi Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang datar, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Firman-Nya Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Marilah kita dengarkan penuturan Alkitab tentang penciptaan. Kejadian 2 ayat 8 sampai 15. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah tempatnya manusia dibentuknya itu. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh memakan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah bermakan buahnya, sebab pada hari itu membawakan keselamatan mati. Kejadian 2 ayat 18 sampai 1. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan pengawalnya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur enak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempatnya dengan daging. Kejadian 2 ayat 22 sampai 24. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita mendengarkan lagu pujian dari Mama. Kejadian
ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon bulan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun neraka buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4 sampai 5 menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang cepat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ayat 8 dan 10. Ketika mereka mendengar panggilan Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada itu bersumpahlah manusia yang istimewa terhadap Tuhan Allah di antara perkebunan dalam taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa kau ada dalam taman itu, aku menjadi takut kepada pekerjaan sebab itu aku. Kejadian 3 ayat 11 sampai 12. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kejadian 3 ayat 13 sampai 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kamu buat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan mulutlah engkau akan menjalar, dan di tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bagaimana pandangan Allah tentang dosa manusia yang semakin merajalela? Kejadian 6 ayat 15 sampai 6. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ketika Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa secara kecenderungan hatinya selalu membuat kejahatan semata-mata. 2 Raja-Raja ayat 17:8-9. Dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik di dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang bersukacita abadi meliputi
ayat 17, 10 sampai 12. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang timbul. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkat Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala. Walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana janji Allah itu terhadap manusia? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dan segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 16, firman itu telah menjadi manusia dan dia melihat kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang berhubungan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 28 sampai 29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata ke dalam. Lukas 2 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang yang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari hadapan Allah. Sungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 110 ayat 1 sampai 2. Siapa kerajaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Marilah kita mendengarkan penuturan Alkitab. Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Demikian juga Yusuf pergi kepada Nazaret di Galilea ke Yehuda, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya dikatakan bersama-sama dengan Maria yang mana yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan api dan dibaringkannya dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat di atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampi dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi kepada manusia yang berkenan kepadanya. Hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kerajaan kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan. Jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 9 sampai 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Yesaya 1 ayat 25 sampai 27. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perangmu dan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Yesaya 30 ayat 16 sampai 26. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saat yang hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Pernah berkesudahan, mari kita butuhkan kembali nyanyian para malaikat beserta para bala tentara surga yang menyatakan kemuliaan Allah. Mazmur 118 ayat 1 sampai 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebagai baik, bahwa saya bersama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwa saya bersama-lamanya kasih setianya. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih
pujian dari Allah, aku hendak mengakukan Engkau dan aku yang ajar, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145 ayat 5 sampai 6. Semarak muliamu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu dan yang ajaib dapat didirikan. Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat meninggikan mereka dan kebesaranmu mendapat surga. Mazmur 145 ayat 7 sampai 11. Peringatan kepada besarnya pekerjaanmu akan memasukkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Ayat 8, Tuhan itu mengasihi dan percaya, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mazmur 145 sampai 9 sampai 11. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang terjadi. Segala yang terjadi itu Tuhan bersyukur kepada Tuhan, dan orang-orang yang mengasihi akan memuji Tuhan. Mereka akan memelihara kerajaan dan akan membicarakan perkasaan puji Tuhan. Saatnya kita berjalan keliling. Kami minta kepada nama Kamsia Simanjuntak, kepada Mama Nelson Sihombi, kepada Mama Nelson Simanjuntak, Inang Guru Tambunan, Siana Poso, Jonathan David. Mohon siap-siap lampu untuk dimatikan dan kita yang megang supaya
kami bersyukur kepada yang baik untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari hari. Terlebih Tuhan, Engkau mengizinkan kami hari ini untuk boleh merayakan menyambut kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur atas semua yang boleh kami lalui, atas semua berkat yang boleh kami terima daripada-Mu Tuhan. Kami percaya tak satu pun kami luput dari pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Kepada-Mu kami memohon, kiranya Engkau yang menyertai memimpin kehidupan kami hari hari. Terlebih Tuhan dalam perayaan kami di suku Babi ini, Bapa di surga, kalau Engkau telah memilih kami untuk menjadi pelayan-Mu, urapi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar lewat pelayanan kami di suku Babi ini, banyak orang yang merasakan berkat daripada Tuhan. Engkau yang memakai kami untuk menjadi berkat di sekeliling kami. Ketika kami Tuhan izinkan boleh melayani lewat suku kami, biarlah kasih-Mu yang kami nyatakan ya Tuhan. Biarlah juga orang yang memakai jasa suku kami boleh terberkati lewat pelayanan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga yang tergabung di dalam suku kami. Bapa, mari berkati, mari berkati kami lebih lagi Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami panjang umur, Engkau berikan kami iman yang semakin tumbuh Tuhan, agar kami mampu melakukan yang terbaik di hadapan-Mu untuk anak-anak kami Tuhan, yang Engkau titipkan kepada setiap kami Tuhan, yang masih sekolah. Mari Bapa, Engkau memimpin mereka, Engkau yang memelihara kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka sebagai pelajar dengan baik. Yang sedang bekerja ya Tuhan, Bapa, pimpin mereka agar mereka boleh menjadi berkat sekalian mereka Tuhan. Yang menantikan jodoh, Bapa, mari Engkau tunjukkan kepada mereka Tuhan untuk berdamping kehidupan mereka. Bapa, setiap kami yang merindukan, yang memiliki pergumulan di dalam rumah tangga kami masing-masing, mari Engkau hadir ya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk kampung Harjamuk ini. Bapa, Engkau berkati kampung ini, Engkau urapi kampung ini Tuhan. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya dan kuasa dosa Tuhan. Engkau yang memelihara setiap yang tinggal di tempat ini Bapa. Biarlah kami ini boleh kami yang memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya kemuliaan atas kampung ini akan Tuhan tunjukkan. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus di tempat ini Bapa, di kampung Harjamuk ini. Bapa, urapi mereka agar mereka boleh memimpin dengan baik Tuhan, mengurus kampung ini dengan baik Tuhan, dan setiap warga yang di tempat ini Bapa urapi, Bapa berkati agar lewat kampung Harjamuk ini kasih-Mu boleh terlihat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang jadi pemimpin bagi bangsa dan negara kami lewat para pemimpin yang Tuhan pilihkan. Engkau urapi setiap pemimpin yang berdiri sampai benar-benar Tuhan, agar mereka boleh melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang ada di sini, baik kami di tempat kami masing-masing. Biarlah Bapa Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami, agar hidup yang Tuhan berikan tidak sia-sia, tapi dan kembalikan menjadi kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan. Biarlah acara ini boleh berjalan dengan baik, sehingga kami nanti mengakhirinya sungguh dengan sukacita yang berlimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di atas segalanya ampuni kami Tuhan, agar kami layak memohon berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin.
ini saya bukan khotbah. Ada satu kutipan renungan yang mungkin bermanfaat untuk kita renungkan malam ini sesuai dengan judul daripada Natal kita, cinta kasih Kristus menjadi kekuatan dalam pelayanan yang tulus untuk sesama. Dengan subtema yang kita sepakati, melalui Natal keluarga Sopo Gabe semakin diberkati dalam pelayanan yang tulus kepada sesama yang tersentuh cinta Yesus. Itu ada tertulis di 1 Petrus 1 ayat 22. Amanginan dan saudara-saudara semua, termasuk anak-anak kami tercinta, kenapa Natal ini kita buat judulnya keluarga Sopo Gabe? Di awal acara kita tadi saya sudah utarakan bahwasanya sesungguhnya kita yang berada dalam lingkup Sopo Gabe ini, baik Inam bersama suami, baik Aman bersama istri, bersama-sama kita melayani di sini di dalam suka dan duka. Ada yang perlu kita tekankan dalam pelayanan kita, bahwa kita harus selalu rendah hati. Ada sedikit kutipan yang perlu aku bacakan di sini, renungan tentang sikap rendah hati. Setiap orang yang memiliki sikap baik tentu akan disegani tidak hanya oleh sesama manusia saja, melainkan juga oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sebab dengan sikap yang baik, segala yang ada di sekeliling kita juga akan berlaku dengan baik juga. Salah satu sikap baik yang wajib dimiliki oleh seseorang, khususnya orang Kristen, adalah sikap rendah hati. Sikap kerendahan hati ini adalah suatu sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan diri, ketidakmampuan diri sendiri, sehingga orang tersebut tidak angkuh dan tidak pula sombong. Namun kadang masih saja ada orang yang bersikap angkuh dan sombong di dunia ini. Entah itu karena dia memiliki pendidikan atau jabatan yang tinggi, gelar yang begitu lengkap, harta yang sangat melimpah, atau pasangan suami istri yang benar-benar rupawan. Padahal Tuhan tidak menyukai orang yang bersikap sombong, karena sombong dapat menimbulkan keburukan-keburukan lainnya. Salah satunya adalah dapat menyebabkan orang lain merasa terendahkan dan diri sendiri akan dianggap sebagai orang yang tak tahu diri. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang sikap rendah hati yang dapat dijadikan sebagai pegangan hidup yang menginspirasi dan memotivasi kita dalam pelayanan kita sehari-hari di Sopo Gabe. Cara bersikap rendah hati dalam Kristen supaya tidak menjadi seseorang yang sombong dan tinggi hati. Terdapat beberapa langkah sederhana untuk menjadi orang yang rendah hati menurut agama Kristen. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, jangan kita pernah menganggap diri kita hebat. Jangan pernah menganggap diri kita hebat. Apapun yang berhasil kita raih adalah hasil kerja keras yang patut dibanggakan. Namun jangan sampai perasaan itu muncul secara berlebihan, sebab banyak orang lain yang lebih berhasil daripada kita. Yang kedua, ciptakan mimpi yang lebih besar. Dari hasil pencapaian yang telah kita raih, cobalah buat mimpi yang lebih besar.
Dengan begini segala sesuatu yang Anda miliki akan terasa kecil. Anda pun tidak akan merasa besar dan akhirnya bisa rendah hati. Artinya dalam pelayanan kita dalam Sobo Gabe ini, kalau kita bisa lihat tahun 2021 boleh dikatakan merupakan suatu pelayanan yang cukup besar. Dalam hal ini sesuai dengan yang saya cantumkan tadi, utarakan tadi, kita harus tetap bermimpi untuk lebih besar. Jangan kita cepat berpuas diri. Yang ketiga, berbaur dengan orang lain. Ini yang saya tidak perlu. Bila sebelumnya kita menilai ada beberapa kategori dalam lapisan sosial, cobalah rubah hal ini. Ganti pola pikir kita dengan mengenal semua orang sebagai pribadi yang memiliki sejarah, kemudian berbaur bersama mereka. Saya utarakan seperti Anda dalam doa, bahwasanya di awal beberapa tahun yang lalu Kampung Baru Wajah ini boleh kita tahu seperti apa, tidak perlu saya utarakan di sini. Namun dengan kehadiran Sobo Gabe, dengan timnya yang ada di sini, baik dari Minang yang melayani di kala pesta dan duka, demikian juga Aman yang menjaga ketertiban parkir dan lingkungan. Saya mohon kita ini menjadi duta-duta membawa garam dan terang di Kampung Baru ini. Boleh kita mulai dari pelayanan kita di Sobo Gabe, baik suka dan duka. Harapan kita dengan kita adakannya Natal keluarga Sobo Gabe ini semakin membuat kita menjadi satu keluarga yang utuh, keluarga Sobo Gabe yang utuh, keluarga Sobo Gabe yang melayani, baik di dalam suka maupun duka. Kegiatan di antara kita baik dari pelayanan parkir dan pun pelayanan penyajian makanan dan kebersihan ini tidak terjadi ya. Aku lihat dari Inang juga nggak ada gengsi sebagai pelayanan yang bagus. Saya pernah ikut di acara kedukaan ketika ada kopi yang tumpah atau makanan yang berserakan, Inang semua yang bertugas langsung spontan. Dan memang di luar pengetahuan Amang dan Inang, tamu-tamu kita yang menggunakan jasa pelayanan kita ini selalu membisikkan ke kita, bagus Amang pelayanan Sobo Gabe, tolong tetap dijaga dan dipertahankan. Sejujurnya Amang Inang, kami di rumah selalu terjadi doa ya antara keluarga, doa sebelum tidur, dan memang tidak pernah luput kampung yang kita cintai kita bawa dalam doa, supaya kampung ini merupakan kampung yang memuliakan nama Tuhan. Ada satu kesaksian yang saya membuat merinding ketika ada duka menggunakan layanan Sobo ini, Sobo 1, Sobo 2, dan Sobo 3. Secara tidak sadar saya terlibat dalam suasana itu dan mendengarkan doa melalui nyanyian, walaupun nyanyi kedukaan. Pada saat itu kebetulan kita melayani dari 3 gereja. Agak BP mana saya kurang menghafal dan tidak ingat. Di Sobo 1 berkumandang lagu-lagu puji Tuhan walaupun dalam duka. Di Sobo 2 juga demikian, di Sobo 3 demikian. Dan saya dalam hati langsung spontan berdoa, Tuhan, walaupun melalui kedukaan, Sobo melalui jasa Sobo Gabe ini, banyak orang yang memuji nama-Mu di kampung ini. Mudah-mudahan Tuhan bisa melindungi supaya kampung ini tetap milik-Mu, supaya Kampung Baru ini tetap milik warga kami yang mendiam di kampung ini. Jadi harapan saya, kita yang ada di sini boleh kita ikuti, boleh kita berdua keluarga, kita doakan bersama Kampung Baru ini supaya tetap milik kita, supaya tetap kampung ini tempat memuliakan Tuhan.
Harapan kita tetap bisa melayani. Walaupun dengan keadaan kita yang seperti ini, kita bisa menjadi garam dan terang. Kita bisa menjadi pionir untuk lingkungan kita, biar mereka tetap ikut bersama kita menjaga dan mendoakan kampung yang kita cintai ini. Tapi dengan kerendahan hati, kita ini bisa menjadi besar. Amat minat sekalian yang sangat berkomitmen untuk mempertahankan pelayanan kita di sini, selalulah dalam konsep rendah hati. Akhir kata, mudah-mudahan dengan adanya acara Natal Keluarga Sopogawe ini, kita bisa menjadi lebih mau bersikap rendah hati dan tulus dalam pelayanan kita dibanding sebelumnya. Harapan saya ya Aminan selalu tetap solid, jangan terjadi saling menyalahkan dalam pelayanan, baik dari tim parkir maupun Inang yang mengelola gedung Sopo 1, Sopo 2, dan Sopo 3. Akhir kata, dalam Natal yang indah ini, mudah-mudahan kita semakin solid sebagai keluarga, yaitu keluarga besar Sopogawe. Demikianlah renungan yang bisa aku utarakan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ada manfaat yang bisa kita bawa pulang. Terima kasih. Untuk mengakhiri ibadah Natal kita malam ini, mari kita berdoa bersama Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah